Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat Mobile Channel, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan rahmat dan pertolongan Allah, diberi kemudahan dalam aktivitas kita sehari-hari. Malam ini saya kedatangan aktivis muda atau aktivis PPQ ya, namanya Ustadz Yanwar. Jadi Ustadz Yanwar ini mengajar di TPQ mana itu Pak Yanwar? TPQ Binaul Ummah. Binaul Ummah di Kaujen Baru. Kaujen Baru ya. Nanti kita akan bincang-bincang, akan diskusi santai pada acara kajian kopi malam ya. Namanya kopi malam nih Pak Yanwar. Ustadz Yanwar. Apa tuh singkatan kopi malam tuh? Ya, kopi malam itu kajian dan obrolan penuh inspirasi pada malam hari gitu. Luar biasa nih Mas. Kalau waktunya pagi ya kopi pagi, kalau acaranya siang ya kopi siang. Ya, kalau subuh kopinya kopi subuh nih Pak ya, Ustadz. kopi subuh ya kopi pagi gitu. Ya. Sekarang barangkali ada yang kita diskusikan, ada yang kita supaya ini kita rileks aja ya. Iya. Ada yang kita obrolkan ya, silakan Ustadz Yanwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nih Pak Ustadz. Sekarang kan nih setiap maulid tuh ada acara gembar-gembor maulid itu kan. Mungkin maulid sendiri tuh apa sih arti dari maulid itu Pak Ustadz? Baik ya. Terima kasih. Ini mengenai maulid. Maulid itu kan budaya yang sudah lama berjalan tradisi di masyarakat kita, baik secara di daerah ya, di kota-kota sampai ke tingkat istana juga merayakan Maulid Nabi. Nah, Maulid asal katanya mah dari bahasa Arab. Asal katanya mah walida yalidu wiladan ataupun wiladatan, bahwa walidun wazaka mauludun lid la talid maulidun miladun. Itu tasrifannya itu Ustadz Yanwar waktu di pesantren. Kalau para masyayikh saya salah tolong diluruskan. Jadi walada yalidu wiladan ataupun wiladatan, ada darah wiladah gitu ya, berarti darah melahirkan. Jadi arti maulid itu diambil dari isim zaman, masa kelahiran. Ada yang memakai kata maulud, ada yang pakai maulid. Yang benar mana ya? Ya dua-duanya benar. Kalau maulud itu diambil dari isim maf'ul, artinya yang dilahirkan. Kalau maulid itu memperingati waktu kelahiran. Jadi setiap tahun itu memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, sejarahnya Maulid itu ada berbagai versi, Pak Yanwar. Jadi berbagai versi. Yang pernah saya baca di buku-buku literasi, pertama itu dari Mosul, dari Irak, ya, Syekh Umar bin Mala, yang pada waktu itu umat Islam sedang lesu, ruh semangat syiarnya melemah, ruh jihadnya, ya bukan jihad perang ini ya, ruh semangat belajarnya, semangat kecintaan kepada agama sudah menurun tuh. Maka dibangkitkanlah oleh Syekh Umar bin Mala ini dari Irak. Ada juga versi lain, yaitu pada masa tokoh pembaharu namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Pernah dengar kan? Ya, itu tokoh pembaharu itu ya, seorang pejuang, pemikir. Nah, setelah itu dibangkitkan semangat tentang sejarah perjuangan Nabi, tentang tarikh Nabi, masa-masa dakwahnya. Kemudian sumber lain menyebutkan bahwa yang mula-mula mempelopori adanya maulid itu namanya Syekh Berjanji itu, yang kemudian dipakai oleh masyarakat kita tuh.
kayak al jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusallim wa yubarik alaih, dan seterusnya tuh ya. Badatu bismillati aliyat ya mustadirun fayadu minhu aula, gitu saya sampai seterusnya. Itu kan bait-bait yang disusun oleh Syekh Berjanji itu sejarahnya yang mempelopori tentang pelaksanaan Maulid. Kemudian yang kita sering lihat di media itu kan ada yang menentang, ada yang mengatakan Maulid bid'ah, Maulid tidak ada disyariatkan dalam Islam, tidak ada perintahnya. Kelompok yang sebelah lah, saya tidak menyebut nama kelompoknya, tetapi ada saja tuh. Coba perhatikan video ini. Pak Ustadz, besok Sabtu malam di musola dekat rumah saya ada mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW. Apakah boleh saya tidak mengikutinya? Memang boleh. Lebih baik jangan ikut. Jawaban sederhananya, gitu kan? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayain hari lahirnya, maka lebih baik kita tidak lakukan. Itu sarannya. Tapi saya tidak menyalahkan ya. Kalau orang tetap ngotot mau kerjakan, itu hak dia, terserah. Tapi ingat, semua perbuatan punya konsekuensi, tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi begini, Kang Yanwar, terhadap kelompok-kelompok yang menentang, yang tidak suka dengan adanya Maulid, nah sebetulnya dia itu kurang bijaksana dalam mensikapi persoalan, tidak luas dalam memahami kultur, budaya, adat istiadat itu ya. Padahal itu kan Maulid itu sesuatu yang mengandung nilai-nilai positif. Ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-aslu fil asya'i lil ibahah. Pada asalnya dalam melaksanakan sesuatu itu adalah boleh. Hatta tadulad dalilu ala tahrimiha. Sehingga ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau Ya, ini silakan. misalkan ya, ada nih Maulid nih, tapi nggak punya biaya, tapi mengada-adakan gitu kan, sampai hutang atau gimana tuh Pak Ustadz menurut pendapat Pak Ustadz nih? Ya, Maulid itu biasanya ngeropok kalau di Serang ya. Merokok. Jangan beli isinya perabot rumah tangga dengan sembako. Itu nilai manfaatnya sangat positif tuh untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang menumbuhkan jiwa sosial. Bagaimana kalau orang yang tidak punya ya, sehingga dipaksa-paksakan sampai nggak ada motor ya, mohon maaf, nggak ada tanah. Nah ini yang harus kita luruskan biar tidak terkesan Maulid itu satu pemberatan kepada umatnya ya. Kalau misalnya dalam suatu masyarakat ada orang yang tidak mampu, sampai dia tidak mampu untuk melaksanakan ataupun mengeluarkan panjang mulut, ya kita jangan dipaksakan. Sebagai tokoh masyarakat ataupun pesesepuh yang ada di kampung itu tidak boleh memaksakan, tidak boleh nyinyir gitu ya, mencibir kepada orang yang nggak mampu ini. Ya jangan istilah, ada bahasa aja. Usaha mau ngedina ngerokok bus-bus wae. Panjang sewakul be orang kuasa. Ini tidak boleh karena kan kasihan ya. Karena boleh jadi dia juga kecintanya sama seperti kita. Ini yang tidak boleh memaksa-maksa sampai utang-utang itu. Atau di tradisi kita mengumpulkan dulu tuh, Bang Yanwar, mengumpulkan tiap bulan misalnya, nabung, itu boleh tuh biar nggak memberatkan. Bisa aja orang yang kuat, misalnya di kampung itu ada orang kaya gitulah, orang yang mampu, kan alangkah bijaknya dia mensubsidi kepada orang yang lemah ini nih, yang miskin, untuk mampu mengeluarkan panjang mulut. Saya juga senang, kayak saya juga penganut Maulid, senang ada budaya ya, yang harus kita jaga. Kan kalau di sini mah ada lomba panjang Maulid gitu ya, lomba maksudnya. panjang Maulid, oh ya. Jadi yang tidak boleh itu yang mengandung unsur unsur mubadirnya, ya seperti bikin
pendul itu ya, jangan dilempar-lemparkan, aja bila tertimpukan. Itu kan termasuk mubadir, itu yang harus kita hindari. Contoh bikin pendul sampai subuh, salat zuhur. Contoh ini mah ya, tapi saya insya Allah berhusnuzon karena ini syiar Islam, mulai dari rancangan bikin pendul, segala begadang dalam rangka kecintaan terhadap Nabi. Berbagai ungkapan kecintaan Nabi itu banyak macamnya, ya. Ada yang dengan cara tablik akbar, ada dengan santunan sosial, ada yang dengan bersodakoh. Itu hanya ekspresi kecintaan terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi untuk mengkanter gitu ya, untuk pandangan bahwa maulid itu bid'ah, memang bid'ah, kan itu bid'ahnya bid'ah hasanah, sesuatu yang baik. Dalam hadis juga ada itu, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam itu baik, bahwa indallahi hasanun, maka menurut Allah juga baik. Bersedekah melakukan panjang untuk dibagikan kepada fakir miskin, kepada anak santri, baik. Bagikan sembako, baik. Jadi tidak ada unsur yang mubadirnya, tidak ada unsur, kecuali yang ada unsur hura-hura, ada unsur maksiat, ya, ada unsur apa sampai lupa kepada Allah, itu yang nggak boleh tuh. Yanwar. Nah, sudah cukup. Mungkin sambil ngopi Ya, nih. minum. Ya. Ya, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Yanwar, aktivis guru TPQ. Dan untuk terakhir kami menghimbau, mari di bulan Maulid ini kita syiarkan ya, dalam rangka menumbuhkan kecintaan kita, meningkatkan ibadah kita. Dan yang perlu kita hindari adalah jangan memaksa-maksa sampai hutang, sampai memberatkan, sampai menggadaikan kendaraan. Kalaupun itu memberatkan, tadi itu karena Rasulullah itu mencintai umatnya, dia dengan bersolawat, dengan berzikir juga sudah menumbuhkan bukti kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan diskusi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.